Halo semuanya, selamat datang di videoku. Jadi sebelumnya nama aku Putu Karna Gayatri, bisa dipanggil Karin. Jadi aku dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya di program studi Ekonomi Keuangan dan Perbankan Internasional. Jadi ngapain sih sebenarnya aku buat video ini? Jadi di sini aku bakal ngeceritain tentang pelajaran apa aja sih yang udah aku dapat selama belajar kewirausahaan di mata kuliah kewirausahaan bersama Pak Dias. Jadi stay tune. Yang pertama pastinya market research, karena kita berasal dari mata kuliah kewirausahaan, pasti nggak jauh-jauh yang namanya gimana cara kita untuk bikin usaha. Yang pertama kali kita harus lakuin yaitu ngelakuin market research. Kenapa? Karena kita bisa tahu nih kayak potential customer kita itu sukanya kayak gimana sih, dan purpose perusahaan kita yang bakal kita buat itu kita bisa tahu kelanjutannya kayak gimana, kayak gitu. Mungkin itu secara singkatnya. Untuk yang kedua bisa di next. Yang kedua, buat akun Medium dan juga ngebuat artikel di sana tentunya. Kalau aku sendiri ngebuat artikel tentang data analyst becoming the most promising job in this year. Businesses where to start. Jadi, basically ini salah satu artikel yang ngebahas tentang gimana sih cara orang-orang belajar data analis yang merupakan salah satu pekerjaan yang menjanjikan kayak gitu di tahun ini. Dan itu based on research juga. Jadi, kayak itu bener banget, kayak data analis itu merupakan salah satu pekerjaan yang menjanjikan di masa depan. Nah, jadi di sini bakal dikasih tahu kayak gimana sih cara kalian belajar data analis dari awal, dan juga promotion salah satu startup yaitu Jagoan Data yang nge-provide kita itu course-course tentang data analis, data analytic, and so on, pokoknya tentang data gitu. Sebelum kita next ke nomor 3, ini salah satu hasil artikel Medium aku. Jadi ini aku gunain bahasa Inggris, dan ini juga based on research yang aku dapat dari form yang dikasih oleh Pak Dias. Jadi menurutku ini cukup lengkap ya. Mungkin itu aja dari aku. Sekarang lanjut ke nomor 3. Yang ketiga yaitu UI UX. Jadi ini related sama topik yang sebelumnya, which is market research sama buat artikel di Medium. Jadi sini kita UI UX ngebuat website yang bakal kemungkinan dibuat oleh Jagoan Data gitu. Jadi kita brainstorm some ideas juga, dan gimana desain-desain yang cocok untuk di UI UX ini menggunakan Figma. Jadi kalau aku sendiri ngasih tema yang lebih elegan kayak gitu, tapi juga tetap mudah dilihat oleh orang-orang menggunakan kombinasi warna dark gray sama warna putih. Jadi ini kurang lebih hasil Figma yang aku buat. Di sini ada untuk loginnya kayak gimana. Setelah itu ada produk yang kita offer, ada blognya kita, kayak kita bisa masukin blog-blog yang kita tulis dari tim-tim Jagoan Data itu sendiri. Nah, ini homepage-nya. Tuh, who's behind Jagoan Data. Jadi kayak kita bisa ngasih tahu history Jagoan Data itu kayak gimana ke orang-orang, dan kita ngasih vision dan mission dari Jagoan Data juga, dan tidak lupa ada CTA kalau orang-orang mau sign up atau mau lanjut untuk ikut Jagoan Data. Itu dari aku untuk yang nomor 3. Jadi kita sekarang lanjut ke nomor 4. Jadi nomor 4 itu apa? So number 4, we were learning about design thinking. Jadi design thinking itu apa? Design thinking itu merupakan salah satu proses di mana kita bisa nge-solve problem dengan ngeprioritasin customer needs dengan menggunakan 5 tipe atau 5 bagian dari design thinking ini sendiri. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama itu ada empathize, dan yang kedua itu define, yang ketiga ideate, keempat prototype, and kelima test. Jadi kita nge-research dan ngelakuin semua brainstorming some ideas lewat design thinking ini sendiri. Sebelumnya kenapa sih kita pakai design thinking? Karena design thinking ini lagi ngetrend banget gak sih juga namanya. Itu supaya kita bisa nge-engage potensial customer kita dengan nge-provide apa sih concernnya dia terhadap bisnis yang mau kita buat. Jadi kita bisa ngebantu dengan nge-solve problemnya dia dengan nge-ideate di design thinking ini. Jadi kita di sini nganalisis salah satu kedai kopi yang ada di Malang yang namanya Picnic Hub, dan salah satu juga tempat kopi yang ada di Yogyakarta. Jadi kita ngebandingin apa sih yang bikin mereka bagus, kayak good case practice-nya mereka dan bad case practice-nya mereka, dan supaya kita bisa nge-improve kayak salah satu tempat kopi di sana dengan menggunakan design thinking ini sendiri.
Selanjutnya itu ada copywriting. Jadi copywriting itu juga udah familiar di kita semua karena kita udah punya sosial media masing-masing, dan kayak gimana sih kita nge-utilize sosial media itu sendiri, itu dengan mempunyai copywriting yang bagus kayak gitu, supaya kita bisa nge-handle social media dan attract our potential customer itu kayak gitu. Misalnya kita ingin membuat konten, kita harus punya copywriting yang bagus dan kayak simple, padat, dan jelas. Gak cuma itu aja, kita juga belajar nge-interview orang itu kayak gimana, dan kita di sana ngebahas lebih jauh tentang data, dan kita upload itu di akun YouTube kita masing-masing. Jadi kalau aku sendiri nge-interview orang dari Fakultas Ilmu dan Komunikasi yang ada di Universitas Brawijaya, karena mereka salah satu jurusan atau fakultas yang sangat berhubungan dengan data. Jadi concernnya mereka tentang data itu lebih dalam dibandingkan di fakultas lain, walaupun fakultas lain itu juga banyak yang kenal dengan data, tapi aku sendiri ngambil dari Philcom. Jadi basically recap dari interview yang aku dapat itu, walaupun mereka Philcom dan belajar banyak tentang data, mereka itu don't get much lesson about data, and mereka harus belajar itu secara individual. Jadi itu mungkin concernnya mereka karena mereka harus belajar sendiri-sendiri, dan banyak juga anak dari Philcom yang pengen belajar lebih jauh tentang data analysis dan juga data visualization kayak gitu. Dan nggak menutup kemungkinan juga untuk fakultas lain juga belajar itu lebih banyak lagi dan lebih jauh tentang data. Selanjutnya yaitu kita yang paling major ini, kita belajar tentang bisnis model Canvas. Menurutku bisnis model Canvas ini sangat-sangat membantu aku dalam berpikir lebih jauh kayak gimana sih kita bisa ngebuat bisnis dan bisa ngeran bisnis itu lebih jauh, dan kita bisa naruh semua ide kita di bisnis model Canvas ini sendiri kayak gitu. Dan bisnis model Canvas ini juga dapat digunakan oleh semua orang untuk nge-ideate bisnis mereka sendiri. Nah, di bisnis model Canvas itu ada beberapa bagian, diantaranya ada key partners, ada key activities, ada key resources, ada value propositions, ada customer relationship, channels, customer segmentations, revenue stream, dan juga cost structure. Jadi kita bisa nge-ideate itu semua, nge-brainstorm ide-ide kita, dan masukin itu semua ke bisnis model Canvas. Basically kalau kita di kelas ekonomi keuangan dan perbankan internasional, kita ngebahas tentang salah satu coffee shop yang bakal dibuka oleh KAI, yaitu namanya Wisata Kopi, dan kita juga udah ngepresentasiin itu secara offline, dan they were quite impressed about it, but there are also so many things needed to improve. Dan ini dia hasilnya. Dan ini juga sebelumnya, ini juga foto-foto yang pernah kita lakuin. Jadi ini presentasi offline yang pernah kita lakuin sini. Dan ini merupakan hasil analisis dari kita semua tentang bisnis model Canvas, mulai dari channels, ada juga value propositionsnya, desain-desainnya juga kayak apa, kayak gitu. I think that's all about my video guys. Jadi di mata kuliah kewirausahaan ini I think I learned a lot, dan pelajaran ini juga sesuai dengan kemajuan teknologi sekarang kayak gitu, not very conventional too. Jadi ini lebih ke modern dan lebih ke kayak digital, karena kita sekarang udah di era digitalisasi dimana kita we're coping with social media, with business, and using business model Canvas as one of the tools to ngebantu kita kayak gitu untuk nge-build bisnis kita. Selain itu kita juga belajar copywriting, UI UX. I think it is very matter for us if we want to continue our journey in that kind of scope gitu. Itu mungkin dari aku, karena juga banyak gak sih startup yang nge-hire orang-orang based on this material that I've learned. Mungkin itu aja sih dari aku, dan makasih semuanya yang udah nonton. I'm Karina and I'm signing out. But before that, you can reach me out if you have some questions or you have any suggestion through my Instagram, which is Karina_Gayatri, or you can connect with me on my LinkedIn, which is Putu Karina Gayatri. That's all from you guys. Bye. Thank you for watching.